Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo. Dan untuk kisah kali ini, kisah dari Bang Pian. Sebuah kisah yang berjudul Raja di dalam sebuah patung kuda. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sudah beberapa hari belakangan ini OP terlihat berubah. Dia mudah marah tanpa sebab dan juga mulai malas bekerja. Perubahan sikap OP yang tiba-tiba menjadi pemarah tanpa sebab membuat Baba Ali dan Maela semakin khawatir. Biasanya OP adalah anak yang ceria dan jarang sekali memperlihatkan emosi negatif. Namun belakangan, tingkah lakunya benar-benar berbeda. Ia sering membentak tanpa alasan jelas, bahkan terkadang menatap tajam seolah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Maela, yang lebih peka terhadap perubahan anak-anaknya, mulai mendekati Baba Ali untuk membahas kondisi OP. Mereka duduk di ruang tamu, berbincang dengan suara rendah agar OP tidak mendengar. "Kira-kira kenapa ya bang? Biasanya OP nggak begini, apa dia punya masalah di bengkelnya bang?" Tanya Maela dengan nada khawatir. "Ya namanya anak muda, udah biasa, lagi rebut kali sama gacoannya," balas Baba Ali yang membuat Maela mendengus kesal. "Abang, kalau diajak ngomong serius, jawabannya asal-asalan, gede banget saya," ucap Maela yang langsung pergi meninggalkan Baba Ali sendiri. "Ya namanya orang hidup, pasti punya masalah, biarin aja dia hadepin masalahnya sendiri, kan dia udah gede, udah 25 tahun, bentar lagi juga minta kawin," balas Baba Ali dengan tenang. Hari-hari pun berlalu dan perubahan pada diri OP semakin terlihat jelas. OP yang seharusnya berada di bengkel motor miliknya, kini malah mengurung diri di dalam kamar. Dia terlihat tidur sepanjang hari dan baru akan terbangun jika dia merasa lapar. Baba Ali dan Maela pun mulai berpikir bahwa apa yang terjadi pada OP bukanlah sekedar perubahan suasana hati. Dan mereka pun akhirnya memberitahu Bang Pian akan apa yang terjadi pada OP kala itu. Mereka berharap setidaknya Bang Pian bisa memberikan nasihat atau solusi. Ketika Baba Ali dan Maela akhirnya memberanikan diri menceritakan kondisi OP kepada Bang Pian, suasana di rumah mereka dipenuhi kecemasan. Mereka berharap besar pada Bang Pian, yang dikenal sebagai orang yang tanggap dan sering menangani permasalahan yang melibatkan hal-hal di luar nalar. "Iya Yan, awalnya mak pikir cuma kecapean saja, soalnya kan di bengkelnya emang lagi rame. Tapi lama-lama makin lama, adek lu malah jadi makin aneh. Sekarang dia nggak mau keluar dari kamar, tidur terus, palingan kalau bangun cuma buat makan, itu juga kagak banyak," ujar Maela menjelaskan dengan nada berat. "Lagi broken heart kali mak, namanya juga anak muda, bisa aja dia lagi patah hati," balas Bang Pian yang masih terlihat santai menanggapi persoalan itu. "Tadinya gue juga mikirnya begitu Yan. Gue kira si OP lagi ada masalah sama pacarnya, tapi makin hari makin mendem aja itu anak," saud Baba Ali menjelaskan. "Nah yang emak takutin, udah 2 malam ini nih Yan, emak denger dia ngomong sendiri, kagak ada yang diajak ngobrol gitu. Emak jadi takut kalau adek lu kenapa-napa Pian," sambung Maela menjelaskan apa yang diketahuinya. "Lah ngapa jadi PA begitu itu bocah?" ucap Bang Pian sambil menatap ke arah pintu kamar OP. "Jangan-jangan dia ketempelan lagi Yan," balas Baba Ali dengan raut wajah yang mulai berubah. "Coba dah ntar saya liatin, tapi kalau ada yang nempel di badan OP sih seharusnya saya bisa rasain dari sini. Tapi sejauh ini sih kayaknya aman deh bah," ucap Bang Pian yang membuat Baba Ali dan Maela saling beradu pandang. "Waduh, kalau nggak ketempelan, kenapa dia bisa ngomong sendirian begitu Yan?" tanya Baba Ali penasaran. "Ya bisa aja dah bah, bisa jadi karena dia lagi depresi karena masalah pribadinya," balas Bang Pian dengan wajah tidak kalah serius.
Wah, bisa berabe deh urusannya kalau benar begitu, ucap Bapak Ali yang juga mulai merasa khawatir. Nah, kalau si Opi beneran depresi, ngobatinya gimana, Yan? Kok Mak jadi takut dah? Ya dibawa ke rumah sakit jiwa kali, Mak. Saya juga belum paham kalau soal begituan, tapi tenang aja dulu dah, Mak. Mudah-mudahan Opi kagak sampai begitu, balas Bang Pian yang mencoba menenangkan. Waduh, ngapa bisa jadi geblek semua anak gua? Kagak yang gede, kagak adeknya. Ampun dah, ujar Bapak Ali yang membuat Bang Pian menggerakkan bibirnya menirukan apa yang dikatakan Bapak Ali. Iya dah, yang geblek biarin saya saja, balas Bang Pian yang langsung berdiri dan berjalan ke arah kamar tidur Ope. Sesampainya di depan kamar Ope, Bang Pian pun dibuat terkejut dengan adanya aura hitam yang tiba-tiba dia rasakan. Padahal ketika Bang Pian berada di ruang keluarga bersama Bapak Ali dan juga Maela, dia tidak merasakan apapun di rumah itu. Hawa dingin yang menyusup ke tulang pun mulai dirasakan oleh Bang Pian ketika dia berdiri di depan pintu kamar Ope. Dan tidak beberapa detik berikutnya, bulu kuduknya mulai berdiri karena aura hitam yang pekat terasa mengelilingi kamar itu. Bang Pian menarik nafas panjang, berusaha mengontrol dirinya agar tidak terpengaruh oleh energi negatif yang dirasakannya. Bang Pian masih berdiri di depan pintu kamar Ope sambil memejamkan mata. Dia mencoba memusatkan konsentrasi untuk menetralisir energi gelap yang dirasakannya. Dalam hatinya Bang Pian terus membaca doa dan meminta perlindungan dari Yang Maha Kuasa, sambil menarik paksa energi gelap tersebut agar segera menghilang dari tempat itu. Perlahan tapi pasti Bang Pian pun mulai dapat menguasai keadaan di rumah Bapak Ali. Setelah merasa cukup tenang, dia mulai mengetuk pintu kamar Ope dengan perlahan. Assalamualaikum, Pe. Ope, ini abang nih, keluar dah. Abang mau ngobrol sebentar, ucap Bang Pian sambil terus mengetuk pintu kamar. Pe, tidur apa pingsan lo? Ujar Bang Pian yang membuat Bapak Ali dan Maela segera menghampirinya. Pe, Ope, buka tong, dicariin abang lo nih. Dia mau benerin motor, katanya rantainya ngangkut nih, ucap Bapak Ali yang ikut membantu Bang Pian membangunkan Ope. Lah, kalau kagak nyangkut, kagak bisa jalan motor saya, bah. Bapak mah ada-ada saja dah, ucap Bang Pian perlahan kepada Bapak Ali. Ya Allah, lu ngapa pada bercanda mulu sih, Yan? Emak pusing dah ngelihat elu sama Bapak lu, kagak pernah bisa serius pada, saut Maela dengan wajah kesal. Setelah beberapa saat Bang Pian dan Bapak Ali mengetuk dan memanggil namanya, Ope pun membuka pintu kamar yang terus dia kunci dari dalam. Wajahnya terlihat murung dengan sorot mata tajam yang menandakan jika dia tidak menginginkan siapapun mengganggunya. Alhamdulillah dia keluar juga. Makan dulu sono, emak lu masak opor ayam kesukaan lu no, ucap Bapak Ali yang terlihat senang ketika Ope membuka pintu kamarnya. Pe, lu ngapa? Disuruh makan malah melotot. Gua gamparin pakai duit cepean segepok baru tau rasa lu, saut Bang Pian yang merasa kesal karena melihat Ope memandang tajam ke arah Bapak Ali. Mendengar apa yang dikatakan oleh Bang Pian itu, Ope pun segera membalikkan badannya dan berjalan kembali ke arah tempat tidurnya tanpa menghiraukan Bapak Ali, Bang Pian, dan Maela. Dasar bocah geblek, lu ngomong kasar banget sih sama adik lu, ucap Bapak Ali yang merasa kesal dengan apa yang dikatakan oleh Bang Pian tadi. Lah habisan, dia malah melotot, bikin senewan itu bocah, balas Bang Pian membela diri. Abang sih pakai ngebohong aja, orang saya kagak masak. Dikata masak opor, emang ayamnya siapa yang mau dibikin opor, saut Maela yang malah menyalahkan Bapak Ali. Ayam Haji Belil no, lu potong sono, balas Bapak Ali yang terus menatap ke arah dalam kamar Ope. Suasana di dalam kamar memang terasa sunyi, hanya suara detak jam dinding yang terdengar samar kala itu. Bang Pian yang sepertinya sudah mengetahui ada hal yang tidak beres pun masuk ke dalam kamar untuk mencari sesuatu yang menyebabkan perangai Ope berubah selama beberapa hari belakangan itu. Di dalam kamar suasana sangat gelap meskipun hari masih sore. Tirai jendela tertutup rapat dan hanya sedikit cahaya remang yang menerobos masuk. Ope terbaring di atas kasur, tubuhnya meringkuk menghadap dinding. Nafasnya terdengar pelan tetapi tidak teratur. Bang Pian mendekati Ope dengan hati-hati. Ia berdiri di sisi kasur dan memperhatikan wajah Ope. Namun saat itu juga, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Di sudut ruangan, ia melihat bayangan hitam bergerak samar, seolah sedang memperhatikan mereka. Bayangan itu tampak melayang, tidak memiliki bentuk yang jelas, tetapi auranya sangat mengancam.
Selain itu, Bang Pian juga melihat sosok makhluk tidak kasat mata yang berada di samping tubuh Ope yang mencengkeramnya dengan kuat. "Emang ada yang gak beres?" gumam Bang Pian dengan suara pelan. "Dek, lu ngapa, Pian?" tanya Baba Ali yang sudah berada di samping Bang Pian. Bang Pian menarik nafas panjang sebelum menjawab. "Baba coba pegangin pundak saya dah. Pegang yang kenceng ya. Perasaan pundak saya berat banget dah," pinta Bang Pian yang membuat Baba Ali terlihat bingung. Baba Ali pun menuruti permintaan Bang Pian yang terlihat berbicara dengan wajah serius. Namun setelah itu Baba Ali yang masih memegang pundak Bang Pian mendadak terdiam. Wajahnya berubah pucat, matanya terpaku ke arah sudut kamar. Ia tidak tahu apa yang sedang dilihatnya, tetapi hawa dingin mulai merayap ke seluruh tubuhnya. Dan perlahan-lahan di sudut kamar, bayangan hitam dari sosok makhluk gaib itu semakin jelas terlihat. Di matanya melayang dengan gerakan lambat dan mengeluarkan aura yang membuat dada terasa sesak. "Dasar bocah geblek, lu sengaja mau bikin gua pingsan, Yan?" ujar Baba Ali yang langsung melepaskan pundak Bang Pian. "Bukan begitu, saya cuma mau Baba tahu aja," balas Bang Pian yang terlihat senang ketika Baba Ali merasa ketakutan. "Suwe bener lu," balas Baba Ali yang langsung pergi keluar dari kamar Opik. "Ada apaan sih, Bang? Ngomel mulu dah, kan kasihan si Pian, abang omelin terus," tanya Maela penasaran. "Gimana gua kagak ngomel coba? Dia nyuruh gua megangin pundaknya, katanya pundaknya berat. Pas gua megang pundaknya itu bocah geblek, gua ngelihat apa yang mengganggu si Ope. Kan gua kaget," balas Baba Ali yang langsung duduk dan meminum air putih yang ada di meja makan. "Pian mah, kalau bercanda kagak ada takerannya. Ya sama ada sama abang," ucap Maela sambil mengusap punggung Baba Ali. Tidak lama kemudian Bang Pian pun keluar dari dalam kamar Ope sambil tersenyum ke arah Baba Ali dan Maela. Bang Pian pun malah terlihat tenang sore itu. "Amanda, si Ope emang ketempelan. Tadinya saya pikir depresi, ada demit yang senang sama dia," ucap Bang Pian sambil menuang air putih yang ada di depan Baba Ali. "Lah, Baba ngapa, Bah? Itu muka pucat bener kayak zombie," tanya Bang Pian sambil tertawa kecil. "Kurang ajar lu, bikin gua jantungan aja. Lu kan tinggal bilang kalau ada goib yang ganggu Ope. Kagak perlu lu tunjukin ke gua. Dasar bocah geblek," jawab Baba Ali dengan wajah yang terlihat kesal. "Lah kan biar Baba percaya. Ntar kalau kagak saya tunjukin, Baba kagak percaya," balas Bang Pian sambil tertawa. "Baba tuh tolong bikinin teh manis panas, biar kagak pucat begitu mukanya, malah kayak maling ketangkep hansip," imbu Bang Pian dengan tawanya yang meledek Baba Ali. "Dasar bocah geblek, seneng lu ya? Seneng kalau gua sampai sakit," balas Baba Ali yang ingin sekali melepas kopiahnya lalu mendaratkannya di atas kepala Bang Pian. "Awah, gelap, saya mau ngerokok dulu di luar. Oh ya, tolong bikinin ananda kopi ya, Mami," pinta Bang Pian kepada Maela sambil berlalu pergi keluar rumah. "Bapak sama anaknya sama saja," gumam Maela yang langsung bergegas ke arah dapur. Tidak lama kemudian Baba Ali pun menyusul Bang Pian yang sedang menikmati sebatang rokok di teras rumahnya. Walau masih terlihat kesal, namun Baba Ali tahu jika apa yang dilakukan oleh Bang Pian tadi semata-mata hanya untuk memberitahu langsung kepadanya jika memang ada sosok makhluk tidak kasat mata yang sedang mengganggu Ope. "Waduh, enak-enakan kongkong di sini. Pian, itu adek lu gimana? Emang itu demit udah lu usir?" tanya Baba Ali dengan wajah kesalnya. "Udah, itu teman saya lagi pada ngerjain tugasnya di dalam kamar Ope," balas Bang Pian yang terlihat santai sambil terus menghisap asap rokoknya lalu mengeluarkannya dengan rasa penuh kepuasan. "Wah, ternyata yang gila bukan adek lu, Yan, tapi lu yang kudu periksa ke rumah sakit jiwa," balas Baba Ali dengan nada tinggi. "Lah, saya mah insya Allah sehat jasmani dan rohani, Bah. Ngapain keperiksa?" "Lu bilang temen lu lagi ngeberesin itu demit di kamarnya Ope. Temen yang mana? Lu jangan ngada-ngada dah," balas Baba Ali dengan wajahnya yang sudah mulai terlihat memerah. "Ya ntar kalau saya tunjukin lagi Baba takut. Teman saya mah bukan orang. Kalau Baba mau lihat, ayo kita masuk lagi," ujar Bang Pian yang membuat Baba Ali bergidik ngeri. Udah tenang aja, bentar lagi juga Ope keluar," imbu Bang Pian dengan santainya. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Bang Pian sore itu. Setengah jam berlalu Ope keluar dari kamarnya dan langsung menghampiri Bang Pian. Baba Ali dan Maela yang sedang berbincang di teras rumah mereka. Ope keluar dari kamar dengan langkah yang terlihat lemah, namun wajahnya jauh lebih cerah daripada sebelumnya.
Baba Ali dan Maela yang awalnya masih memendam kekhawatiran langsung berdiri dan menghampiri anaknya. "Lah, ada Bang Pian? Udah lama Bang?" tanya OP yang langsung menyapa Bang Pian. "Udah habis rokok sebungkus sama kopi 2 gelas nih," balas Bang Pian dengan sambil tersenyum. OP yang terlihat masih kebingungan akhirnya memutuskan duduk bersama mereka. Ia mulai menyadari ada ketenangan yang kini mengelilingi rumah. Berbeda jauh dari beberapa hari sebelumnya, Baba Ali dan Maela pun tidak henti-hentinya bersyukur karena anak mereka akhirnya terbebas dari pengaruh buruk yang selama ini mengganggunya. "Nah, lu mau kemana? Bawa kunci motor, bukannya mandi dulu terus sholat asar sono," ucap Baba Ali sambil terus menatap ke arah si OP. "Lah, emang udah asar? Saya kira masih pagi. Waduh, bisa diomelin orang dah saya. Mana ada 2 motor lagi di bengkel," balas OP yang langsung berlari ke dalam rumah untuk mandi. Waduh, bener-bener linglung itu bocah. Emang dia kagak sadar kalau udah 3 hari ini dia kagak keluar kamar, ucap Baba Ali sambil menggelengkan kepalanya. "Ya kagak ingat bah, orang si OP terus dikelonin sama demit perempuan yang tadi Baba lihat," balas Bang Pian yang sontak membuat Baba Ali dan Maela terkejut. "Waduh, terus sekarang adik lo gimana Yan?" tanya Maela yang seketika itu juga wajahnya berubah penuh kekhawatiran. "Alhamdulillah udah saya suruh pergi tuh demit. Ya kan emak lihat sendiri si OP udah normal lagi. Udah ingat sama bengkelnya, sama gaweannya. Udah tenang aja, kagak usah dipikirin," balas Bang Pian menjelaskan. Baba Ali dan Maela saling berpandangan. Seakan mereka masih tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar dari Bang Pian. Namun melihat OP yang kini sudah mulai beraktivitas seperti biasa, mereka hanya bisa menghela nafas lega meski dengan perasaan bercampur aduk. "Alhamdulillah dah kalau begitu. Yang penting sekarang OP udah balik lagi normal. Tapi beneran kan Yan? Itu demit beneran udah nggak bakal balik lagi kan?" tanya Baba Ali dengan nada khawatir. Bang Pian mengangguk santai sambil merapikan duduknya. "Insya Allah bah, sekarang udah aman bah. Udah saya beresin. Tapi ya Baba sama Emak Ella juga kudu hati-hati. Jangan sampai bikin sesuatu yang ngundang begituan lagi ke rumah ini," balas Bang Pian menjelaskan. "Maksud lu gimana Yan? Perasaan gue sama emak lu kagak pernah ngapa-ngapain sih?" tanya Baba Ali penasaran. "Ya namanya orang bah, kadang gak sengaja nemu barang-barang yang ternyata bikin demit betah di sini. Makanya mulai sekarang coba rumah ini sering-sering dibersihin. Bukan cuma fisik tapi juga rohaninya. Banyakin doa sama baca Quran, insya Allah aman," ujar Bang Pian menjelaskan. Baba Ali pun mengangguk setuju, meski masih merasa sedikit bingung dengan semua yang baru saja terjadi. Tapi baik Baba Ali maupun Maela merasa apa yang dikatakan oleh Bang Pian ada benarnya. "Ya bener juga itu, besok-besok kita lebih hati-hati lagi dah. Terus lu yakin gak ada apa-apa lagi di rumah ini Yan?" tanya Baba Ali penasaran. "Insya Allah sih rumah ini bersih bah," jawab Bang Pian yang membuat Baba Ali dan Maela tersenyum lega. Tidak lama kemudian OP keluar dari kamarnya dengan berpakaian rapi. Ia tersenyum kepada keluarganya, lalu berpamitan kepada Baba Ali, Maela, dan juga Bang Pian. OP pun mencium tangan mereka satu persatu, sambil mengatakan jika dia ingin segera ke bengkel motor miliknya untuk menyelesaikan pekerjaannya. "Iya dah, baik-baik ya. Kalau kerja hati-hati, pikiran kudu fokus sama kerjaan. Jangan buat pelanggan kecewa." "Siap bah," balas OP yang langsung pergi meninggalkan Baba Ali, Maela, dan juga Bang Pian. Beberapa hari kemudian Bang Pian kembali dikejutkan dengan kedatangan Baba Ali ke rumahnya yang mengatakan jika OP kembali mengalami gangguan. Saat itu Bang Pian yang sedang bersama Ardi pun dibuat heran dengan apa yang disampaikan oleh Baba Ali. Bang Pian yang mendengar kabar itu segera mengambil langkah cepat. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres, terutama jika gangguan itu kembali menghampiri OP setelah sebelumnya diyakini telah selesai. Bersama Ardi, Bang Pian pun segera memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh tentang sumber masalah ini. Setibanya di rumah Baba Ali, suasana terlihat lebih mencekam dibanding sebelumnya. Aura gelap terasa semakin pekat di sekitar rumah. Di dalam kamar OP, suara-suara aneh seperti bisikan samar terdengar, seolah ada sesuatu yang berusaha menyampaikan pesan. OP sendiri terlihat semakin lemah, dengan wajah yang pucat pasi seperti kehabisan energi. Bang Pian dan Ardi mulai memeriksa seluruh sudut rumah, mencoba mencari kemungkinan adanya benda yang menjadi penyebab gangguan itu. Mereka mengamati dengan teliti setiap ruangan,
namun mereka tidak menemukan apapun di sana. "Sekarang mendingan kita netralisir dulu aja bang, energi gelap yang ada di sini," ucap Ardi yang langsung disetujui oleh Bang Pian. "Iya Di, gua kagak nyangka kalau bakal begini, padahal waktu itu udah gua bersihin, udah gua pasangin pagar juga," balas Bang Pian dengan wajah terlihat tegang. Ardi dan Bang Pian segera bersiap untuk menetralisir energi gelap yang ada di rumah Baba Ali. Mereka memutuskan untuk memusatkan upaya mereka di kamar Opik. Tempat energi gelap terasa paling pekat. Bang Pian membaca doa-doa perlindungan yang langsung mengikat energi hitam yang ada di dalam kamar. Sementara Ardi berusaha keras untuk mengeluarkan sosok makhluk gaib yang berada di dalam tubuh Opik. Suasana menjadi semakin tegang saat energi mereka beradu dengan kekuatan dari sosok makhluk gaib tersebut. Tidak seperti sebelumnya, Bang Pian yang beberapa waktu lalu dapat dengan mudah mematahkan energi gelap tersebut, kini terlihat kesulitan walau ada Ardi bersamanya. Ardi yang terlihat tetap tenang mulai membacakan doa pada segelas air putih yang sudah dipersiapkannya, dan setelah itu dia mulai membasuhkan air doa tersebut ke bagian wajah Opik, serta kedua tangan dan kaki, lalu dilanjut di bagian tengkuknya. Tidak lama setelah itu tubuh Opik terlihat menggeliat, dan kemudian Opik pun membuka kedua matanya yang menatap tajam ke arah Bang Pian serta Ardi. Tatapan tajam Opik membuat suasana semakin tegang. Matanya tampak berbeda, seperti tidak menunjukkan kesadarannya sebagai dirinya sendiri. Bang Pian dan Ardi saling melirik, menyadari bahwa ada sesuatu yang telah merasuki tubuh Opik. Tubuhnya yang semula lemas kini tampak menegang. Otot-ototnya seperti mengeras dan jemarinya mengepal erat. "Lah, dia melotot. Gua colok juga nih biji mata lu," ujar Bang Pian yang kesal ketika mendapati Opik menatapnya dengan tajam. Ardi yang terlihat tetap tenang, lalu memperkuat bacaannya dengan nada yang lebih lantang dan tegas. Ia memegang kedua bahu Opik dengan erat, memastikan tubuh pemuda itu tidak bergerak liar. Bang Pian yang berada di dekatnya terus bersiaga dengan doa-doa perlindungan yang terus dibacanya. Setelah itu Opik tiba-tiba tersenyum sambil memiringkan kepalanya. Dan bersamaan dengan itu, kedua matanya berubah menghitam yang menambah suasana semakin tegang. Suara tawa kecil pun terdengar, tetapi jelas itu bukan suara Opik. Baba Ali dan Maela yang menyaksikan kejadian itu secara langsung tampak terdiam penuh rasa khawatir. Mereka berdua terus berdoa untuk keselamatan Opik dan juga Bang Pian serta Ardi. Opik kembali menggeliat dengan gerakan tidak wajar. Dia seperti mencoba melawan kekuatan yang tengah berusaha mengusirnya. Ardi yang tidak gentar terus membaca doa-doa dan kembali membasuhkan air doa ke tubuh Opik. Bang Pian pun ikut memperkuat energi spiritual dengan doa-doa yang bisa dia lantunkan. Setelah beberapa menit yang menegangkan, tubuh Opik tiba-tiba bergetar hebat. Setelah itu dia lalu terkulai lemas, nafasnya menjadi lebih pelan dan matanya perlahan kembali normal. Namun belum sempat Bang Pian dan Ardi merasa lega, sebuah bayangan hitam melesat cepat keluar dari tubuh Opik menuju sudut ruangan. Bayangan itu berdiri di sana, membentuk sosok samar dengan mata merah menyala, menatap mereka dengan penuh kebencian. "Suwe benar itu demit, padahal kemarin udah diusir sama si Wira, ngapa dia balik lagi?" gumam Bang Pian dengan wajah kesal. Ardi yang sudah bersiap menghadapi sosok gelap itu mengangkat tangannya dengan tegas sambil melafalkan doa-doa pelindung. Suara lantang dari bacaannya memenuhi ruangan, seolah menggetarkan energi gelap yang memancar dari bayangan hitam itu. Sosok tersebut tampak gemetar, tetapi tidak mundur, justru semakin memperlihatkan wujudnya yang menyeramkan. Mata merahnya bersinar tajam dengan bayangan tubuh yang tampak semakin besar dan menekan atmosfer ruangan. Perlahan tapi pasti sosok bayangan hitam itu pun mulai memudar, tetapi sebelum sepenuhnya lenyap, ia menatap Ardi dan Bang Pian dengan kebencian yang lebih dalam. "Aku akan kembali," ujar suara makhluk gaib tersebut yang terdengar menggema, lalu menghilang bersama bentuknya yang larut ke dalam kegelapan. Setelah keheningan beberapa saat, energi ruangan perlahan terasa lebih ringan. Opik yang terkulai lemas di tempat tidurnya mulai bergerak pelan. Bang Pian dan Ardi segera mendekatinya untuk memastikan ia benar-benar sadar. Opik membuka matanya. Kali ini tidak ada aura aneh di balik tatapannya, hanya kebingungan dan kelelahan yang terlihat jelas. Di luar kamar, Baba Ali dan Maela yang cemas mendengar keributan tadi segera masuk. Mereka menemukan Opik duduk bersandar di tempat tidur dengan wajah pucat, sementara Bang Pian dan Ardi terlihat kelelahan tapi lega.
Lu bagaimana sih, Yan? Kata lu udah aman, ini adik lu masih aja kesurupan, ujar Baba Ali dengan nada kesal. Ya saya kagak tahu, bah, kalau demit itu bakalan balik lagi, bah. Soalnya selain udah saya usir, rumah ini juga udah saya pagerin. Pagar lu kurang rapet, lu cuman pakai bambu kering kali magerinya, ujar Baba Ali yang membuat Ardi tersenyum. Tuh lihat tuh adek lu, sampai pucat gini. Udah tenang, biar saya beresin sama Ardi, balas Bang Pian dengan penuh keyakinan. Gua kagak mau tahu, pokoknya lu pasangin pagar yang bagusan ini rumah. Gua kagak mau ada kejadian kayak gini lagi, ujar Baba Ali kepada Bang Pian. Pakai besi yang agak kekeran, biar kagak jebol, jangan lu pakai jarum bambu, imbu Baba Ali yang membuat Bang Pian menggelengkan kepalanya. Setelah kondisi OP terlihat baik-baik saja, Ardi pun mengajak Bang Pian untuk berbincang di teras rumah Baba Ali. Ardi yang tahu jika semuanya belum berakhir, meminta Bang Pian untuk mencari dari mana sosok makhluk gaib itu berasal. Karena menurut Ardi, makhluk tersebut sudah berada di dalam tubuh OP ketika dia berada di luar rumah, sehingga pagar gaib yang dibuat oleh Bang Pian tidak bekerja. Bang Pian menyimak penjelasan Ardi dengan seksama sambil sesekali mengangguk. Ardi menekankan pentingnya menemukan sumber atau tempat sosok makhluk gaib itu berada, karena entitas ini tampaknya memiliki ikatan yang kuat dengan OP atau lingkungan yang sering ia datangi. Ia meminta Bang Pian untuk mengingat tempat-tempat yang sering dikunjungi OP sebelum kondisi ini terjadi. Bisa jadi makhluk itu mengikuti OP dari lokasi tertentu, Bang, ujar Ardi yang mengisyaratkan bahwa solusi harus dimulai dari investigasi lebih mendalam. OP mah kagak pernah kemana-mana, Di. Palingan dia di bengkel, kadang dia ke warung kopi deket-deket situ juga, ujar Bang Pian yang merasa jika OP tidak pernah menceritakan pengalaman aneh lainnya selain kejadian di bengkelnya beberapa waktu lalu. Kalau begitu, gimana kalau kita ke bengkelnya OP, Bang? Kita harus lihat langsung di sana, apa ada benda asing atau tanda-tanda lain yang bisa jadi sumber energi negatif ini, ujar Ardi sambil menegaskan bahwa semuanya harus dilakukan dengan hati-hati. Malam itu keduanya menyusun rencana untuk pergi ke bengkel keesokan harinya, sementara Baba Ali dan Maela diminta untuk menjaga OP dengan tetap memantau kondisi spiritualnya. Mereka percaya bahwa akar masalah harus ditemukan segera sebelum entitas tersebut kembali lebih kuat dan berbahaya. Pagi harinya Bang Pian dan Ardi pun pergi ke bengkel motor milik OP. Matahari belum sepenuhnya naik ketika mereka tiba, namun suasana di sekitar bengkel terasa ganjil. Bengkel yang biasanya ramai oleh suara peralatan dan obrolan kini terasa sunyi, seolah ada sesuatu yang menekan suasana. Bang Pian membuka pintu bengkel perlahan, disusul Ardi yang langsung menyisir ruangan dengan pandangan tajam. Semua terlihat biasa pada awalnya. Peralatan yang tertata rapi, motor-motor yang sedang diperbaiki, dan sisa-sisa pekerjaan OP yang tertinggal. Namun Ardi merasa ada sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Setelah beberapa saat berada di dalam bengkel berukuran 6 x 6 meter persegi itu, Ardi mulai mencurigai sebuah benda berbentuk kuda yang terbuat dari tanah liat. Benda itu memang terasa aneh di mata Ardi, walaupun dia tidak merasakan adanya energi gelap pada benda berukuran kecil itu. Ardi mendekati benda berbentuk kuda dari tanah liat yang diletakkan di sudut ruangan. Di atas rak kayu penuh debu, ia memperhatikannya dengan seksama. Meski benda itu tidak memancarkan energi gelap yang kuat, tapi ada sesuatu yang membuatnya terasa janggal. Bentuknya sederhana, namun bagian tertentu seperti lubang kecil di bawah perut kuda tersebut terlihat seolah-olah sengaja dibuat untuk menyimpan sesuatu. Bang, coba lihat ini dah, ucap Ardi sambil memanggil Bang Pian. Ini mah celengan, Dik. Kalau enggak ya cuma mainan atau pajangan kali, balas Bang Pian dengan nada datar. Namun raut wajahnya berubah ketika Ardi membalik benda itu dan memperlihatkan lubang kecil tersebut. Saya curiga ini bukan sekedar pajangan, Bang. Kadang benda seperti ini dipakai untuk menyimpan sesuatu, semacam media untuk ritual tertentu, ujar Ardi sambil mengambil alat kecil dari tempat penyimpanan alat bengkel OP untuk membuka bagian lubang tersebut. Dengan hati-hati Ardi memasukkan alat itu ke dalam lubang, mencoba memeriksa isinya. Setelah beberapa saat ia berhasil mengeluarkan sesuatu yang dibungkus kain putih kecil. Ia membukanya perlahan, memperhatikan isi di dalamnya. Raja, Bang, ucap Ardi dengan wajah yang mulai terlihat serius. Pasti ini dia, Bang. Ini jadi sebab kenapa OP kayak begitu,
Imbu Ardi sambil menunjukkan temuan itu. Bang Pian memandang benda tersebut dengan tatapan tajam dan dengan hati-hati dia mengambil rajah tersebut lalu melihatnya dengan lebih seksama lagi. Oh, jadi ini yang bikin ribut. Gila bener, ada aja orang yang main kayak begini. Gerutu Bang Pian yang mulai paham dengan apa yang terjadi kepada OP. Ada saja orang yang sirik sama adik gua. Imbu Bang Pian dengan wajah kesal. Ardi dengan tenang menjelaskan bahwa raja seperti ini biasanya digunakan untuk memanipulasi emosi atau mental seseorang, membuatnya rentan terhadap pengaruh negatif. Tulisan-tulisan pada kain itu tampak seperti mantra dalam aksara kuno, dikelilingi oleh noda hitam yang tampak seperti bekas darah kering. Energinya terasa aneh, meskipun tidak terlalu kuat, cukup untuk menyebabkan gangguan yang dialami OP. Gila, tega bener. Perasaan OP kagak pernah nyenggol siapa-siapa dah, tapi ini kok ada saja orang yang sirik sampai kayak begini, ujar Bang Pian penuh emosi. Udah bang, sabar aja, yang penting masalahnya udah ketemu, sekarang tinggal kita musnahin saja, balas Ardi dengan tenang. Selain itu, kita juga harus lebih hati-hati bang, terutama OP yang usahanya lagi maju-majunya. Mungkin saja ada yang iri dengan perkembangan usaha bengkel ini. Imbu Ardi yang membuat emosi Bang Pian mereda. Ya udah Dik, kita musnahin aja. Kalau begitu, bener kata lu, emang kita kudu lebih hati-hati, balas Bang Pian sambil menghela nafas panjang. Ardi pun setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Pian. Akan tetapi dia juga mengisyaratkan bahwa proses pemusnahan raja ini harus dilakukan dengan hati-hati. Karena ada kemungkinan sosok gaib yang terhubung dengan raja tersebut akan memberikan perlawanan atau mencoba melindungi dirinya. Ia meminta Bang Pian untuk mencari tempat yang aman dan jauh dari bengkel OP berada, agar tidak ada efek balik yang membahayakan OP dan juga orang-orang yang berada di bengkel. Bang Pian mendengar saran Ardi dengan penuh perhatian. Ia segera memutuskan untuk membawa raja tersebut ke sebuah lokasi yang jauh dari pemukiman, yaitu di pinggiran sungai besar yang cukup sepi. Ketika mereka tiba di lokasi, suasana terasa semakin berat. Angin malam bertiup kencang dan suhu udara mendadak terasa dingin menusuk. Ardi meletakkan raja di atas tanah yang sudah ditaburi garam, membentuk lingkaran perlindungan. Setelah itu dia kemudian mulai membaca doa-doa dan mulai mengarahkan energinya untuk menetralisir kekuatan yang terhubung dengan raja tersebut. Bang Pian berdiri di dekatnya, yang berdiri duduk berjongkok di sebelah Ardi. Sudah bersiap dengan korek gas berwarna merah di tangannya. Dia menunggu aba-aba dari Ardi untuk membakar raja yang menjadi penyebab keanehan yang menimpa OP. Setelah selesai membaca doa, Bang Pian pun mulai menyalakan korek dan membakar raja tersebut. Saat api mulai menyentuh raja, terdengar suara seperti jeritan panjang yang membuat bulu kuduk Bang Pian meremang. Bayangan hitam muncul di atas api, berusaha keluar, tetapi terhalang oleh lingkaran garam yang melindungi area itu. Ardi membaca doa dengan lebih lantang, sementara Bang Pian menjaga api tetap menyala hingga raja benar-benar terbakar menjadi abu. Ketika raja telah habis terbakar, bayangan hitam itu tiba-tiba lenyap, seolah ditarik paksa ke dalam kehampaan. Udara yang semula terasa berat kini berangsur-angsur kembali normal. Dan Ardi mengakhiri ritual pemusnahan tersebut dengan doa penutup untuk memastikan bahwa energi negatif telah benar-benar dimusnahkan. Alhamdulillah udah selesai bang, tapi kita tetap harus memasang pagar gaib buat OP dan bengkelnya biar aman ke depannya, ujar Ardi sambil tersenyum. Iya Di, makasih banyak ya, lu udah ngebantu gua sama keluarga gua, balas Bang Pian dengan penuh kerendahan hati. Setelah itu keduanya pun kembali ke rumah Baba Ali. Bang Pian yang masih penasaran tentang asal-usul patung kuda kecil yang berada di dalam bengkel milik OP itu, tidak sabar untuk menanyakan kepada OP dari mana dia mendapatkan patung tersebut. Sesampainya di rumah Baba Ali, suasana mulai terasa lebih tenang setelah apa yang mereka lakukan di pinggir sungai besar tadi. OP yang terlihat sudah agak lebih tenang, namun masih tampak lemas, menatap Bang Pian dengan ragu. Baba Ali dan Maela yang sebelumnya cemas dengan kondisi OP, kini merasa sedikit lebih lega setelah melihat anak mereka mulai berangsur pulih. Namun mereka masih tetap menjaga jarak, khawatir jika sesuatu yang buruk bisa terjadi lagi. Gimana Pe? Udah enakan badan lo? Tanya Bang Pian sambil memandang ke arah OP. Alhamdulillah bang, udah enakan, tinggal lemes aja sih ini,
balas OP sambil tersenyum. Makan yang banyak biar kagak lemas, sahut Bang Pian yang meminta OP keluar dari kamarnya. Lemes mah jangan diikutin buat rebahan aja. Lu lawan penyakit lemes lu pakai semangat. Nih kayak gua nih, ujar Bang Pian sambil berjalan ke arah teras rumahnya. Dasar bocah geblek, kagak boleh lihat adiknya istirahat, gerutu Baba Ali yang kesal dengan Bang Pian. Ngomong-ngomong, lu dapat patung kuda dari mana, Pik? Cakep banget itu romanya pajangan, tanya Bang Pian yang membuat OP berpikir sejenak. Oh, itu boleh dibagi sama teman saya, Bang. Kalau abang mau ambil aja, balas OP sambil membakar sebatang rokok bersama Bang Pian dan Ardi di teras rumahnya. Iya dah, lain kali. Kalau dibagi apa aja dari orang yang ngasih lu patung, jangan diterima ya. Mau makanan kek, mau barang kek, buang aja buang. Biar usaha lu aman, damai, sejahtera, dan sentosa, ujar Bang Pian dengan wajah yang sedikit terlihat kesal. Emang apa bang? Tibang patung doang? Balas OP dengan santainya. Ya kalau dibilangin orang tua pakai nanya emang apa? Kagak gua tolongin lo. Kalau sampai ada kejadian kayak begini lagi, mengkeret baru tahu rasa lo, ucap Bang Pian kesal. Iya tapi emang ada apaan sih bang? Tanya OP sambil menatap ke arah Bang Pian dan memberi kode kepada Ardi. Ada apaan sih dik? Tanya OP kepada Ardi yang hanya tersenyum melihat perdebatan kecil antara Bang Pian dan OP. Ada yang gak suka sama usaha lu yang mulai maju, Pe. Tapi udah aman kok. Yang penting, lu harus lebih hati-hati lagi. Jangan tinggalkan ibadah wajib, ama bayangin dah sedekah, balas Ardi menjelaskan. Iya Dedi, makasih ya, lu udah nolongin gua. Bang, makasih ya, kagak usah manyun gitu ngapa, ujar OP yang membuat Ardi kembali tertawa. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.